Oke, kita semua tahu emas kan? Tapi yakin udah benar-benar paham ceritanya? Ternyata ceritanya itu, wow, luar biasa. Jauh lebih dari sekedar perhiasan atau buat investasi. Ini tuh kisah dari kosmos langsung ke genggaman kita. Yuk kita telusuri bareng-bareng. Coba deh, pernah nggak sih kalian bener-bener mikirin ini? Waktu lihat cincin emas atau perhiasan apapun, dari mana sebenarnya logam kinclong itu datang? Dari tambang di mana gitu? Hehe, jawabannya jauh lebih keren dari itu. Yap, bener banget. Emas yang kita agung-agungkan, yang udah jadi penggerak peradaban ribuan tahun lamanya, itu sebenarnya alien di planet kita. Nah, ini yang ngebawa kita ke bagian pertama, rahasia kosmik emas. Asal-usulnya itu bukan dari perut bumi, teman-teman, tapi dari luar angkasa. Jadi gini, para ilmuwan percaya emas itu tercipta miliaran tahun lalu. Waktu itu ada bintang-bintang raksasa yang meledak. Boom! Ledakan dahsyat yang kita sebut supernova. Nah, di tengah-tengah pabrik kosmik super panas inilah elemen-elemen berat kayak emas ditempah. Terus serpihannya kesebar ke seluruh alam semesta. Dan ya, akhirnya jadi bagian dari materi yang ngebentuk planet kita ini. Jadi, setelah mendarat di bumi, partikel-partikel emas ini nggak cuma diem di satu tempat nunggu ditambang. Enggak, emas itu ternyata nyebar kemana-mana, bahkan ke tempat yang paling nggak kita duga. Coba bayangin deh, lautan kita itu sebenarnya nyimpen cadangan emas yang gila-gilaan banyaknya. Ribuan ton. Masalahnya apa? Konsentrasinya itu super rendah, jadi partikelnya kecil-kecil banget dan nyebar. Sampai sekarang, belum ada teknologi yang cukup efisien buat nyaring emas dari air laut. Sayang banget ya. Oke, sekarang lihat angka ini. 0,2 miligram. Kecil banget kan? Apa coba artinya ini? Angka itu adalah jumlah emas yang ada di dalam tubuh kita masing-masing. Yap, di dalam tubuh saya, di dalam tubuh kalian. Elemen kosmik yang sama yang jadi cincin dan batangan emas, itu juga ngalir di darah kita. Keren banget kan? Nah, asal-usul emas yang dahsyat ini ngasih dia sifat fisik yang unik banget. Bikin dia jadi logam yang bisa dibilang abadi. Yuk, kita bedah kenapa emas ini begitu spesial. Secara ilmiah, emas itu masuk kategori logam mulia. Maksudnya apa? Ya, seperti yang tertulis di sini, dia itu tahan banget sama korosi dan oksidasi. Gampangnya gini deh, emas itu nggak gampang rusak, dia nggak akan berkarat, warnanya nggak akan pudar. Sifat abadinya inilah yang jadi inti kenapa nilainya bertahan ribuan tahun. Jadi poin paling pentingnya tuh ini, emas nggak kayak besi yang bisa karatan, kilauannya itu awet. Terus, dia itu lunak banget, gampang dibentuk, makanya pas banget buat perhiasan. Dan yang paling krusial, secara kimia dia stabil banget, nggak reaktif. Nah, sifat-sifat inilah yang bikin orang dari zaman dulu percaya banget sama emas buat nyimpan kekayaan. Sifat fisiknya yang luar biasa ini ya langsung nyambung ke perannya dalam sejarah manusia. Dia jadi andalan utama buat nyimpen nilai, terutama pas lagi zaman-zaman krisis. Kutipan ini ngerangkum semuanya sih. Safe haven. Jadi pas pasar saham anjlok, mata uang nilainya naik turun gak jelas, atau ada ketidakpastian politik, kemana orang lari? Ke emas. Ini adalah aset penyelamat. Dan ini bukan cuma teori loh. Sejarah ngebuktiin itu berkali-kali. Lihat aja, tahun 1971, pas dolar AS nggak lagi dijamin pakai emas, nilainya langsung meroket. Terus, pas krisis keuangan global 2008, harganya naik lebih dari 2 kali lipat. Dan yang belum lama ini, pas pandemi, kita lihat lagi kan lonjakan gede. Polanya jelas banget, pas dunia lagi krisis, emas justru bersinar. Nah, ini ngebawa kita ke pertanyaan penting di zaman sekarang. Dengan semua sejarah hebatnya itu, apa emas masih jadi investasi yang bagus buat kita-kita, orang biasa? Oke, kita lihat plus minusnya secara adil ya. Sisi positifnya, emas itu pelindung nilai yang udah terbukti. Gampang banget dicairin jadi uang dan kita bisa mulai dengan modal yang nggak terlalu besar. Tapi, ada juga minusnya, pertumbuhannya bisa lambat kalau ekonomi lagi bagus-bagusnya. Terus ada spread, selisih harga jual dan beli. Jadi kita beli agak mahal, jualnya agak murah. Buat emas fisik, ada resiko hilang atau dicuri. Dan terakhir, dia nggak ngasih pendapatan pasif kayak dividen saham. Nah, kelemahan-kelemahan tadi itulah yang coba dipecahkan sama inovasi modern. Selamat datang di eranya emas digital. Di sini kita bisa lihat perbandingannya langsung.
Kalau emas fisik, kita pusing mikirin nyimpennya di mana biar aman kan? Terus minimal belinya juga lumayan. Nah, emas digital ngatasin semua itu. Emas kita disimpanin sama pihak ketiga yang profesional dan aman, kita bisa mulai investasi cuma dengan puluhan ribu rupiah. Dan yang paling enak, bisa beli jual kapan aja, di mana aja, langsung dari HP. Jauh lebih gampang diakses buat semua orang. Terus, gimana cara mulainya? Gampang banget. Pertama, yang paling penting, pilih platform yang terpercaya, yang diawasi sama regulator resmi di Indonesia, kayak OJK atau Bapepti. Abis itu, tinggal daftar akun online, dan udah deh, bisa langsung mulai beli emas. Semua rintangan yang dulu ada, sekarang udah nggak ada lagi. Jadi, kita udah lihat perjalanan emas dari ledakan bintang sampai bisa masuk ke dompet digital kita. Ribuan tahun dia udah ngebuktiin ketahanannya. Tapi sekarang kita masuk era baru nih. Ada aset digital kayak kripto, ada AI, teknologi makin canggih. Pertanyaan besarnya adalah, apakah si logam kuno ini bakal tetap jadi raja sebagai aset safe haven? Cuma waktu yang bisa jawab.